Salam guru penggerak, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Bersama saya Dona Ratnasari, CGP Angkatan 9 SD Negeri Kutosari 1, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Kesimpulan dan penjelasan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro membedakan pengajaran dan pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak-anak lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang tidak kalah penting adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantoro, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti merupakan keselarasan cipta karsa sehingga menciptakan karya. Anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Kemudian dilatih melolah diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika ia membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah hanya mentransfer materi. Ketuntasan materi lebih penting daripada pemahaman karakteristik peserta didik. Lalu jika sudah mencapai KKM, saya anggap tujuan pembelajaran sudah tercapai dan saya jarang melaksanakan pembelajaran dengan bermain. Lebih menekankan murid untuk menghafal materi, bukan memahami konsep. Memperlakukan murid dengan perlakuan yang sama. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Pembelajaran bukan sekedar materi, tetapi penerapan dalam kehidupan sehingga memberikan manfaat untuk keselamatan hidup murid. Murid merupakan subjek pembelajaran, dan pembelajaran menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Murid dan guru harus bahagia sehingga pembelajaran lebih bermakna. Tindak lanjut yang dapat saya segera terapkan di kelas yaitu 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi dan peduli. Lalu pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Lalu mengembangkan minat dan bakat siswa serta membenarkan laku murid dengan penanaman budi pekerti. Yang terakhir yaitu menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Ada banyak implementasi proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Salah satunya yaitu membatik yang menyesuaikan berbasis kearifan lokal. Ada pembelajaran outing class, ada pembelajaran menemukan jaring-jaring kubus dan balok, ada yang membuat es krim, dan pembiasaan budi pekerti. Saya juga menumbuhkan literasi dengan sudut baca, mengajarkan anak mengungkapkan pendapat, lalu mengajarkan seni tari batik gringsing dan dipentaskan, lalu juga membuat keyakinan kelas untuk menumbuhkan disiplin positif dan menggunakan media konkret dalam pembelajaran. Bagaimana proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang pertama, saya memberikan contoh pembelajaran yang bentuk kelompok, mengajarkan siswa untuk dapat berinteraksi, berkolaborasi, berkomunikasi, bekerja sama dengan teman. Lalu diawali dengan pembiasaan baik berdoa, menyanyikan lagu nasional, dan menanyakan perasaan murid. Adanya memberikan pertanyaan pemantik, dan juga presentasi atau demonstrasi dalam menyajikan hasil diskusi. Guru menggunakan media pembelajaran.
Lalu murid diajarkan membuat kesimpulan dan refleksi pembelajaran. Suasana kelas menjadi aktif, murid terlihat antusias dan tidak membosankan. Demikian tadi pemaparan dari saya dan terima kasih.